Usai kemerdekaan Indonesia pada tanggal 17 Agustus 1945, Indonesia masih harus menghadapi berbagai pergolakan. Salah satunya gerakan 30 September atau yang lebih dikenal sebagai G30 SPKI. Gerakan ini dilatar belakangi dengan munculnya konsep ideologi nasionalisme, agama, dan komunisme atau Nasakom yang berlangsung dari tahun 1959 sampai 1965 di bawah pimpinan Presiden Soekarno. Beliau menginginkan PKI untuk ikut serta dalam konsep Nasakom tersebut. Hal lain yang menyebabkan mencuatnya pergolakan ini adalah ketidakharmonisan hubungan antara anggota militer dan PKI. Pertentangan itu muncul di antara keduanya dikarenakan adanya rencana tentang Angkatan Kelima yang akan berdiri sendiri dan terlepas dari ABRI. Petinggi Angkatan Darat tidak menyetujui rencana tersebut, dan hal ini menimbulkan nuansa mencurigai di antara militer dan PKI. Saudara-saudara sebangsa dan setanah air, Musyawarah Besar Tani Indonesia, saya diminta memberi amanat. Saya yang menanamkan kaum suku guru revolusi. Suku guru revolusi Indonesia yang bertujuan untuk mencakup sandang dan pangan untuk rakyat Indonesia dari Sabang sampai Merauke. Revolusi Indonesia hanyalah bisa selesai kalau bangsa Indonesia bersatu padu bahwa Nasakom bukan saja kita lihat sebagai satu fenomena, tetapi saya meminta kepada seluruh kaum tani, seluruh kaum buruh, seluruh kaum sukarelawan, seluruh angkatan bersenjata supaya berkata, Nasakom jiwaku, Nasakom jiwaku, Nasakom jiwaku. Hanya jikalau demikianlah, saudara-saudara kita benar-benar bisa melanjutkan revolusi ini, sehingga tercapai segala apa yang diamanatkan oleh rakyat Indonesia kepada kita yang hidup sekarang. Sekian saudara-saudara, terima kasih. Bagaimana keadaan Paduka, dokter? Keadaan kesehatan yang mulia Bung Karno saat ini sangat kritis. Hal itu bukan berarti tidak ada kemungkinan untuk sembuh. Namun ada dua kemungkinan yang akan buruk, yaitu dapat menyebabkan kelumpuhan atau bahkan meninggal dunia. Semangat kalian! Jangan menyepelekan baris berbaris. Sekiranya baris itu gak penting, sebelum bisa nembak, harus bisa baris dulu. Itu yang namanya disiplin, ngerti? Hormat, gerak. Tegak, gerak. Maju juga salah, orang hormat aja gak becus. Tapi kayak menembak-nembak, goblok, jangan lamun. Kita harus lebih cepat. Kita harus mendahului, jangan mau didahului. Kita harus selalu menyebarkan isu Dewan Jenderal sampai masyarakat percaya bahwa isu itu benar. Saya yakin bahwa segala sesuatu di muka bumi ini berpihak kepada kita. Para pemuda kita juga sudah berlatih dengan keras di lubang buaya. Dari hari ke hari mereka semakin keras. Tapi saya ragu, apakah ajal Bung Karno sudah semakin dekat? Seperti apa yang sudah dikatakan oleh dokter kepresidenan. Cepat atau lambat, ajal akan tiba. Cepat atau lambat, para jenderal-jenderal kapitalis itu akan segera mengukur kekuatan dan menghalangi kita. Segera hubungi kawan-kawan yang lain dan menyusun kekuatan. Halo, Untung di sini. Halo Untung, segera ke rumah saya. Saya ingin menyampaikan pesan dari kawan Aidit. Baik kawan Syam. Kawan Ketua Aidit berpesan bahwa gerakan yang kita akan lakukan adalah gerakan yang sangat terbatas. Dengan sasaran utama adalah para jenderal.
dalam apa yang kita sebut dengan Dewan Jenderal atau tokoh anti partai. Untuk detailnya nanti akan dibahas saat rapat besar. Ada pertanyaan? Untuk sekarang belum ada kawan Syam. Kita akan melahap setiap kesempatan yang ada untuk menguntungkan kita. Kita akan berjuang terus agar menang. Jenderal-jenderal kafir itu akan merasakan akibatnya. Sebelum saya menanggapi satu persatu mengenai apa yang telah disampaikan oleh Ketua, secara gamblang saya ingin mendapatkan penjelasan dari Ketua. Bukan berarti saya meragukan dari mana Ketua bisa mendapatkan informasi mengenai hal itu. Saya harus mengemukakan kekhawatiran saya demi perjuangan dan masa depan partai. Bukan tidak mungkin isu itu sengaja diciptakan lawan dengan tujuan memancing kita sehingga dipaksa konfrontasi secara terbuka. Sebelum membahas hal lain, saya meminta Ketua untuk menjelaskan isu mengenai Dewan Jenderal secara terperinci. Terima kasih, Ketua. Silakan, Pak Wanyono. Sementara pertanyaan saya sama seperti kawan saya, Kirman. Kalau begitu, barangkali kawan Sanusi masih memiliki pertanyaan. Dipersilakan. Terima kasih. Untuk menyingkat waktu, saya hanya akan menanyakan hal-hal pokoknya saja. Pertanyaan pertama saya sama dengan pertanyaan kawan Insinyur Sudirman. Dan pertanyaan yang kedua, apakah masa depan partai sudah pernah dibahas dalam rapat Dewan Harian Politik Biro dan bagaimana pertimbangannya? Dan yang terakhir, saya ingin meminta agar Ketua yang terhormat menguraikan secara lengkap mengenai pertimbangan kekuatan ABRI, terutama apabila nanti perwira yang progresif revolusioner bertindak mendahului Dewan Jenderal. Ini betul-betul menyangkut nasib dan masa depan partai. Terima kasih. Saya kira saya tidak perlu mengatakan istiar bagaimana yang harus dimiliki oleh setiap anggota dalam menangkap, meyakini, serta menjunjung tinggi kebesaran partai, keselamatan partai, serta masa depan partai yang ada di atas segala-galanya. Saya yakin Anda semua yang hadir di sini pasti memahami bahwa ada saat-saat berpikir, ada saat-saat berbicara, dan ada saat-saat bertindak. Hari-hari besok adalah hari-hari tindakan. Sudah tentu sumber info Dewan Jenderal tidak hanya satu, tapi saya kira Badan Pusat Intelijen harus dapat dipercaya. Sebab kalau tidak, berarti kita tidak punya badan yang bisa dipercaya. Tetapi yang paling penting, saya minta kawan-kawan bisa menahan diri supaya jangan serba ingin tahu. Ini semua demi keadaan darurat kelak. Bila terjadi sesuatu di luar rencana kita, tidak semua orang mampu menahan siksaan untuk tetap tutup mulut dan tidak membocorkan nama-nama demi keselamatan partai. Karena itu, saya tidak berani menyebutkan perwira-perwira yang berpikiran maju atau penjelasan detail lainnya. Sehubung dengan pertanyaan terakhir, secara umum, saya berani menyatakan bahwa pengaruh partai di kalangan angkatan bersenjata umumnya dicerminkan oleh kekuatan partai itu sendiri. Jadi, pengaruh kita di Jawa adalah baik, kecuali di Jakarta Raya. Dan yang terbaik adalah di Jawa Tengah. Kecuali itu, ada faktor yang menguntungkan kita karena ada ketidakkompakan di kalangan Dewan Jenderal antara Nasution dan Yani tentang waktu pelaksanaan perebutan kekuasaan, sementara ALRI dan AKRI dapat kita netralisir karena kedua angkatan ini sedang sibuk dengan urusan intern masing-masing. Sementara AURI akan membantu kita dengan fasilitas. Maaf interupsi. Apakah Ketua berpendapat suatu aksi akan sukses apabila aksi tersebut hanya dilakukan di Jawa saja? Terima kasih. Baik, menurut pendapat saya, kunci kemenangan adalah Jawa. Siapa yang bisa menguasai Jawa, itu yang menang. Dari Jawa adalah kunci. Hidup PKI! Hidup! Hidup PKI! Hidup! Malam apa ini, Bu? Malam Jumat, ada apa? Enggak apa-apa, sebaiknya kita tidur.
Kok bangun? Ada suara aneh di ruangan ini. Perasaan saya gak enak. Cuma mimpi kali, ayo tidur. Kok fotonya ditaruh sini, Mas? Iya, biar kalau kamu dandan selalu lihat saya. Ah, bisa aja. Sebaiknya kita segera tidur. Masa sakit nggak sih, Mas? Oh malah nanya. Ya kalau sakit nggak bisa tidur, Mas. Justru kalau sakit malah nggak bisa tidur. Benar apa itu, Mas? Rencana Museum Perjuangan di Jogja. Kayak kuburan. Kawan-kawan, para jenderal kafir itu menolak para buruh dan tani dipersenjatai, menolak kita sebagai angkatan kelima. Inilah saatnya, inilah malamnya untuk merebut kembali apa yang dirampok dari rakyat. Malam ini, para jenderal-jenderal kafir itu akan merasakan akibatnya. Hidup Bung Karno! Hidup Aidit! Hidup buruh dan tani! Hidup Nasakom! Hidup rakyat! Ketujuh jenderal itu akan mengadakan kop atas kepemimpinan pimpinan besar revolusi. Panglima tertinggi seumur hidup, Bung Karno. Ingat target kita. Nasution, Lejen Yani, Maijen Suprapto, Maijen Haryono, Maijen Parman, Brigjen Panjaitan, Brigjen Sutoyo. Ada pertanyaan? Siap, tidak ada. Keluar jenderal! Di mana Nasution? Pak Nasution, beliau sudah di Bandung, sudah 3 hari di Bandung. Kalian kesini hanya untuk membunuh anak saya. Mana Nasution? Saya Nasution. Mas, kok kayak ada orang ya? Kalau begitu saya coba keluar dulu. Ada apa malam-malam begini? Bapak diminta menemui presiden sekarang juga. Tidak usah mandi jenderal, paling tidak cuci pakaian saja toh. Tidak usah berpakaian jenderal, lancang kalian. Tahu apa kalian? Tembak! Ngapain malam-malam begini? Jam berapa ini? Hampir pagi, Bapak diminta untuk menghadap presiden. Yang benar aja.
Nggak salah dengar kalian. Kami kira tidak. Itu perintah yang kami dapatkan, Jenderal. Ya sudah, kalau begitu tunggu dulu. Saya akan berpakaian segera. Tidak usah. Jalan, Jenderal. Luar, Jenderal. Ini peringatan terakhir, Jenderal. Ada rampok. Di mana? Cepat. Angkat tangan, Jenderal. Ayo keluar, Jenderal. Cepat, Jenderal. Waktu kita sudah habis. Waktu kita tidak banyak, Jenderal. Darah itu warna yang merah, Jenderal. Seperti amarah. Ayo bicara. Jangan bicara. Mata di wae. Saya orangnya pelan, tapi pasti dikerami. Rasakan kau. Jalan. Serangan. Bajingan. Masih gak mau jawab? Gimana, Nasution? Ayo jawab. Saya ini pemahat, Jenderal. Kali ini saya akan memahat muka Anda. Pemerintah itu pedih, Jenderal. Rasa pisau ini juga pedih. Tapi tidak sepedih penderitaan rakyat. Ini ada surat pernyataan tentang Dewan Jenderal. Akui kalau situ anggota Dewan Jenderal. Akui kalau Dewan Jenderal itu ada. Bau parfum Jenderal memang gak main. Sampai-sampai mengalahkan bau amis darinya sendiri. Kalian jangan sampai mampus, Jenderal. Mati kau, Jenderal. Mati. Dengan mata kepala masing-masing telah menyaksikan suatu pembongkaran daripada penanaman jenazah para jenderal kita di Lahanan Jenderal dengan satu perwira pertama di dalam suatu lubang sumur lama. Sebagaimana saudara sudah telah maklum bahwa jenderal-jenderal kita dan perwira pertama kita ini telah menjadi korban daripada tindakan-tindakan yang biadab dari petualang-petualang yang dinamakan Gerakan 30 September. Kalau kita melihat tempat ini adalah di Lubang Buaya. Daerah Lubang Buaya adalah termasuk dari daerah lapangan Halim. Saya sebagai warga daripada anggota Angkatan Darat mengetok jiwa, perasaan daripada patriot Angkatan Udara. Saya mengharapkan agar supaya para patriot anggota Angkatan Udara
membersihkan juga daripada anggota-anggota Angkatan Udara yang terlibat dalam petualangan ini. Saya sangat berterima kasih bahwa akhirnya Tuhan memberikan petunjuk yang terang jelas pada kita sekalian. Saya berterima kasih pada satuan-satuan, khususnya dari Resimen Parakou, dan juga anggota-anggota dari KKU, dan satuan-satuan lainnya, serta rakyat, yang telah membantu menemukan bukti ini, dan turut serta mengangkat jenazah ini, hingga jumlah daripada korban seluruhnya dapat kami temukan. Genjer-genjer nong kedoan pating keleler. Genjer-genjer nong kedoan pating keleler. Mae dole teko-teko mu putih genjer. Mae dole teko-teko mu putih genjer. Oleh sak tenong mungkur sedot sing tole-tole. Genjer-genjer saiki wis digawa